bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja di tengah kejombloannya dan masih mempertahankan sabun sebagai undra-bundruknya. Oke, diingetin dulu ya, konten ini membahas alur film sebagai hiburan saja. Jika terjadi kemiripan tempat, kesamaan nama, dan muka, itu hanya sebuah kebetulan saja. Video kali ini Ubel Gajah akan membahas film Mother Jobs tahun 2017. Film Korea bergenre drama, erotik, dan romance ini berdurasi 1 jam 19 menit. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang sedang kuliah dan memiliki pekerjaan sampingan di tempat karaoke. Ia juga memiliki pacar yang sudah setengah tua, tapi masih kenceng, cantik, dan tentunya kimplah-kimplah. Nah, pacarnya ini adalah ibu dari temannya sendiri. Yuh. Wes, langsung wae nonton alur ringkasannya. Video ini diawali oleh pria bernama Lee Yan Yu yang sedang berjalan di taman. Ia adalah seorang pelajar dan jauh dari keluarganya. Ibunya sudah meninggal sementara ayahnya sudah pindah ke negara lain karena banyak utang. Ia pun kini tinggal dan bertahan hidup di Seoul. Lee Yan Yu ini memiliki teman bernama Yan Ki. Mereka ngobrol di angkringan Pak Penyo dan sering curhat tentang kehidupan dan keluarganya masing-masing. Karena hidup sendiri dan tidak mencukupi uang kiriman, Lee ini pun melamar ke tempat karaoke sebagai pegawai. Nah, di tempat ini semua pekerjaan dilakukan mulai dari memindah barang sampai mengusap WC. Saat sedang membersihkan WC, tiba-tiba datanglah seorang pria cantik, nan kimplah-kimplah dalam kondisi mabuk berat masuk ke dalam toilet. Wanita ini bernama Yosun. Ia mencoba-coba menggoda si Lee ini. Nah, nampaknya wanita ini sudah mulai tertarik dengan Lee. Saat lagi santai ngelapik gelas, Lee pun diminta oleh bosnya untuk melihat kondisi ruang nomor 3. Ia pun masuk ke ruang tersebut dan melihat seorang wanita yang mabuk tadi sedang sundrup-sundrup dengan tamunya. Dengan gugup, Lee pun meminta tamunya keluar karena waktu sudah habis dan ingin membersihkan ruangan tersebut. Sebagai tips, tamu tadi menyelempitkan uang ke dalam Yosun. Setelah beres-beres ruangan, Yosun pun kembali menggoda Lee dan ia menyelesepkan uang pemberian tamu tadi ke celana Lee. Scene pun pindah keesokan harinya. Lee yang masih males-malesan ini terbayang Yosun yang sedang sundrup-sundrup dengan tamunya. Olahraga tangan pun dimulai. Lee pun kemudian makan bareng di angkringan Pak Tono bersama teman-temannya. Nah, di sini ada mantannya Yun bernama King Tai Zeng Mei Xia. Angel banget. Yes, kita panggil namanya aja. Iya. Dan ada juga temennya tadi yang bernama Yan Ki. Mereka pun minum jus sampai akhirnya mabuk. Usai pulang dari angkringan Pak Tono, ia mabuk berat dan diantar oleh Lee. Karena rumahnya jauh, ia pun membawanya ke hotel kaki lima. Sesampainya di kamar, Lee pun melihat ia sudah tepar. Imannya pun mulai meronta-ronta dan sundulap-sundulup pun digelar. Keesokan harinya, ia bangun dan melihat kancing bajunya sudah terbuka. Matanya ini mengatakan bahwa ia sudah putus dan tidak boleh lagi bersundulap-sundulup pria. Nah, yang putus pun juga nggak entolan des. Singkat cerita, Lee pun menjadi pegawai karaoke yang baik. Ia juga manut disuruh oleh Yonsu, mulai dari membelikan stocking, beli kopi tubruk, mijiti, hingga mengantarkan si Yosun ini pulang ke rumahnya. Keduanya pun semakin hari semakin dekat. 현우야, 네. 고마워. 안녕. Di suatu malam, Yan Ki yang sudah mabuk berat ini mengunjungi tempat kerja Lee. Yan Ki pun kemudian ingin kencan pada wanita, dan bosnya ini pun kemudian menelpon seseorang. Keduanya ini pun masuk ruangan.
Yanki kemudian curhat bahwa dirinya menyukai mantannya si Hia tadi. Karena sudah tidak berhubungan, Lee memperbolehkan jadian dengan mantannya itu. Lee pun dipanggil bosnya untuk mengantarkan Jiu ke ruangan. Namun dia bertemu dengan Yosun. Lee hanya diam saat disapa. 동생, 안녕? Yosun pun masuk ke dalam ruangan dan ternyata melihat anaknya sudah tepa. Ya, jadi yang dipesen oleh bosnya tadi adalah ibu dari Xian tadi. Badala. Yosun pun menanyakan bagaimana bisa pria di ruangan 3 bisa datang. Bosnya pun menjawab jika pria tersebut teman dari Lee. Sun dan Lee kemudian ngobrol serius di gang buntu. Lee menjelaskan bahwa ia tidak tahu jika Sun adalah ibu dari Yan. Sun juga bingung dengan apa yang terjadi dan ia pulang meninggalkan Lee. Sepulang kerja, Lee mengantarkan Yan yang sudah mabuk ke rumahnya. Nah, di tempat ini, Sun akhirnya cerita tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ia adalah seorang wanita single parent setelah bercerai dengan suaminya. Jadi dulunya Yosun dan suaminya ini merantau ke Amerika dan mulai bisnis baru di sana. Karena perekonomian dan suami selingkuh, mereka pun akhirnya bercerai. Sun ini kemudian pulang lagi ke Korea dengan anaknya. Ia juga mengatakan bahwa ia terpaksa menceburkan diri ke dalam lembah kekelaman ini karena terdesak perekonomian untuk membesarkan anaknya. Lee pun mencoba menjadi pahlawan dan ia akan melindunginya dan tak peduli dengan masa lalunya. Nah, di sini Lee sudah menunjukkan ya rasa sukanya pada si Sun ini. Nah, dan mereka berdua pun akhirnya kelamut-kelamutan bibir. Lee pun akhirnya tinggal serumah dengan temannya dan ya tentunya dengan ibunya tadi. Keesokan harinya Lee mengajak jalan-jalan si Sun ke taman dengan pit-pitan keliling kampung. Malam hari pun tiba. Mereka pulang ke rumah. Kondisi rumah sedang sepi. Mereka akhirnya melakukan sundup-sundup sampai subuh. Keesokan paginya Yan datang ke rumah dengan membawa seorang wanita. Ya, wanita tersebut adalah mantan pacar Lee, ya ini si Hia tadi. Sun juga diminta untuk memasak dan untuk makan bareng-bareng gitu sih. Sementara dua si Joli, Yan dan Hia ini langsung masuk kamar. Ya tahu sendiri, langsung sundup-sundup. Saat memasak, Lee pun juga langsung menubruk si Yun dan ya wis ngono kae lah, jeru pokoke. Konsentrasi Sun yang lagi sundup-sundup pun terpecah mendengar suara ihi-ihi dari kamar anaknya. Ya kemudian mendatanginya tapi hanya melihat dia. Sun menanyakan keberadaan anaknya itu, tapi si Hia cuma diem sambil menahan sesuatu di dalam mulutnya. Apa itu? Ya tahu sendirilah, benih-benih ikan tombro. Karena diajak bicara calon mertuanya, ia pun menelannya. Celegu. Nah, mereka akhirnya makan bareng di dapur. Hari-hari dilewati seperti biasa. Lee bekerja seperti biasa dan Sun pun sama. Tapi Sun ini terlihat sedih. Jika dilihat dari raut mukanya sih, ya sedang punya masalah ini. Nah, waktu malam itu si bosnya Lee ini menyuruh Lee untuk pulang cepat. Saat akan pulang, ia mendengar jeritan dari sebuah ruangan. Dan ternyata si bosnya ini sedang akan memperkaos si Yun. Tak pikir panjang, ia pun langsung menggedek cengalnya dengan sekop sampai keser-keser. Lee dan Sun pun akhirnya mengobrol di sebuah taman di kampungnya. Sun menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak utang dan dikejar-kejar oleh dua preman. Ia meminta Lee untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Namun Lee yang sudah cinta, ia tetap akan membantu dan melindunginya. Keduanya pun pulang, ya seperti biasa sundup-sundup lagi. Di malam berikutnya, Sun pun didatangi oleh dua preman di ruangan karaoke. Ya, maksudnya preman yang mengutangkan uang pada si Yun ini. Mereka pun menyundup-nyundup paksa si Yun. Lee kemudian mendengar teriakan tersebut dengan membawa ia pun kemudian mengkek dua preman tersebut
sampai the end. Film pun menampilkan 6 bulan kemudian. Si Yosun berada di dalam kamar sambil melihat cermin dengan muka masih ngenes. Di akhir cerita ini kita tidak dikasih tahu di manakah Lee berada. Apakah ditangkap polisi, atau sembunyi, atau hilang di Total Pite. Film pun tamat. Gimana menurut kalian? Ganjel nggak kira-kira atau nanggung nggak kira-kira ya? Ya segitu dulu cerita alur film Mother's Job tahun 2017. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Opel Gacha undur diri. Dadah dan bye-bye.